Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kali ini saya akan bicara mengenai Eko Kuntadi ya. Kenapa Eko Kuntadi? Karena dia sedang viral. Viralnya adalah dianggap menghina ustazah ya, seorang ustazah. Nanti kita lihat ya ustazah siapa. Tapi ini ada komentar ya dari Susi Pujiastuti terkait dengan Eko Kuntadi ini ya. Dia mengatakan yaitu viral hina Ustazah Imas, Eko Kuntadi ternyata ketua relawan Ganjar. Susi Pujiastuti beri sindiran begini ya. Oke, coba kita lihat Sobat Era sekalian ya. Kita bacakan soal yang terkait dengan Eko Kuntadi ini ya. Oke, coba kita bacakan. jakarta.fin.co.id, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ikut merespons kasus penghinaan yang dilakukan oleh pegiat media sosial Eko Kuntadi terhadap pengasuh pondok pesantren Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Ustazah Imas Fatimatus Zahra atau Ning Imaz. Susi menilai apa yang dilakukan oleh Eko Kuntadi merupakan sebuah pelecehan yang tidak boleh ditolerir. Apalagi yang dilakukan Eko Kuntadi untuk seorang wanita. Semestinya pelecehan-pelecehan yang seperti ini tidak boleh ditolerir. Sangat tidak pantas apalagi dilakukan seseorang yang punya jabatan publik, garis miring setengah publik, apabila arti kepuasan dengan melecehkan wanita ya. Bukan apabila, apalah arti kepuasan dengan melecehkan wanita, tanda tanya 3. Diikuti pengikut-pengikut beramai-ramai membuli. Puas, pantas, berkaca diri, tulis Susi Pujiastuti melalui Twitternya Rabu kemarin ya. Eko Kuntadi selain sebagai pegiat media sosial, dia juga merupakan ketua relawan Ganjar Pranowo yang bernama Kornas Ganjar. Terkait hal itu, Susi Pujiastuti mencolek akun Twitter Ganjar Pranowo dan memberitahu kasus yang dibuat Eko Kuntadi. Ganjar Pranowo isin Pak mosok tiang koyok iki jenenge dadek ke pemimpin tim jenengan, tulis Susi ya, kurang lebih ya. Masa orang kayak begini dijadikan pemimpin tim Bapak ya, tulis Susi. Sekedar diketahui pada Desember 2021 lalu, Eko Kuntadi terpilih sebagai Ketua Umum Koordinator Nasional Kornas Ganjaris. Dia terpilih menggantikan Mazdo Pre dalam rapat khusus Koordinator Nasional Ganjaris di Hotel Neo Ciledug, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan pengurus Kornas Ganjaris. Melalui musyawarah, rapat koordinasi Kornas Ganjaris memutuskan dan memilih secara aklamasi Eko Kuntadi sebagai Ketum Ganjaris periode 2021-2026. Eko Kuntadi menyatakan kesediaannya untuk mengemban amanah tersebut. Ya, oke. Kronologi kasus penghinaan oleh Eko Kuntadi. Eko Kuntadi mulanya yang mengunggah potongan video Ning Imas. Di dalam video yang diproduksi oleh NU Online itu, Ning Imas sedang menjelaskan tentang tafsir surat Ali Imran ayat 14. Video ini juga diunggah di TikTok NU Online dengan judul thumbnail "Lelaki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa?" Tanda tanya. Potongan video ini kemudian diunggah Eko. Dalam potongan tersebut ada keterangan atau caption berupa ungkapan yang bernada kasar.
tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Demikian tulisan dalam video itu. Sejurus kemudian unggahan itu viral. Unggahan Eko Kuntadi kemudian dikomentari oleh Rais Syuriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, PC INU, Australia, New Zealand, Nadir Shah Hussein alias Gus Nadir. Gus Nadir mengatakan Eko Kuntadi boleh saja tidak sepakat dengan pendapat Ning Imas, tetapi tidak perlu melabeli kata tolol ya. Gus Nadir juga menjelaskan kepada Eko Kuntadi bahwa Ning Imas merupakan putri kiai dari pesantren Lirboyo. Eko Kuntadi lantas diminta untuk belajar menjadi santun dalam menerima perbedaan. Yang Anda posting itu video Ning Imas dari Ponpes Lirboyo, istri dari Gus Rifkil, Muslim. Beda pendapat hal biasa, tapi nggak usah melabeli dengan kata tolol. Posting saja video aslinya. Bukan yang sudah ditambahi kata-kata tolol. Belajarlah untuk santun dalam perbedaan, ungkap Gus Nadir dalam Twitter. Setelah mendapat komentar dari Gus Nadir, cuitan Eko hilang. Dia diduga telah menghapusnya setelah mendapatkan serangan warganet. Ustazah Imas atau Neng Imas menuntut Eko Kuntadi meminta maaf atas hinaannya terhadap dirinya. Imas bilang Eko Kuntadi harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Minta maafnya jangan ke saya, ke Imam Ibnu Katsir, ke umat se-Indonesia yang sakit hati agamanya dihina-hina, ujar Imas melalui Twitternya. Imas bilang memang cuitan itu merendahkan dirinya, tetapi itu bukan poin yang dia permasalahkan. Secara personal, memang merendahkan saya, tapi itu bukan poinnya. Siapapun harus belajar untuk tidak mengomentari sesuatu yang bukan ranahnya. Diskusi keilmuan dibalas dengan diskusi keilmuan, dengan kritik konstruksi dan pakai etika, katanya. Ya, sobat era sekalian, saya speechless ya dengan fenomena. Saya tidak mengatakan Eko Kuntadi saja, tapi fenomena Eko Kuntadi ini ya, yang menurut saya sering sekali memberikan komentar yang fenomena, sekali lagi bernada menghina ya, bernada melecehkan ya. Saya pun udah berapa kali kena. Sebagai contoh adalah ketika fitnah terhadap saya itu muncul, ya saya juga merasa heran karena kok Eko Kuntadi yang duluan bisa mengeluarkannya. Padahal video dari Rizal Afif itu sendiri itu baru beredar kira-kira tanggal 26 atau 27 Mei. Sementara video dari Eko Kuntadi sudah tanggal, ya kalau tidak salah 15 Mei. Jadi dia bisa lebih dulu 11 hari dibandingkan video fitnahnya muncul ya. Dan saya juga sampai mengkritik jangan-jangan dia punya ilmu Nabi Khidir yang bisa memprediksi masa depan gitu ya. Persoalannya adalah tahu dari mana dia cerita atau skenario mengenai bahwa saya bayar Rizal Afif 7 juta, lalu untuk kepentingan Habib Bahar, untuk kepentingan Munarman dan lain sebagainya, yang totally rubbish ya, artinya secara total incorrect. Artinya kalau sesuatu yang tidak ada diada-adakan, ini kan agak aneh sesungguhnya. Makanya untuk mekanisme defensif ya, selain juga mencari kebenaran, saya mengadukannya sebenarnya. Dan saya tidak punya mental untuk memenjarakan orang ya. Yang paling penting adalah how to protect ourselves ya, agar kemudian tidak dikriminalisasi. Karena di luaran sana banyak sekali orang yang sudah siap menerkam kita dengan pasal-pasal 1, penyebaran berita bohong ya kan, Undang-Undang Nomor 1 1946. Yang kedua ya, itu penyebaran kebencian yang berbau sara, atau kemudian berita yang lebih celaka lagi adalah link to terrorism. Itu yang paling lebih berbahaya lagi ya, karena dikait-kaitkan dengan Munarman dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, bisa nggak kita bernegara ini
dalam tanda kutip baik-baik saja. Dalam pengertian baik-baik saja gini, kita boleh struggle of power ya, atau struggle for power dengan katakanlah misalnya Eka ini berdiri di sisi Ganjar sebagai ketua umum relawan Ganjar misalnya. Lalu ada pihak yang sekarang ini menjadi relawan Anies ya. Frankly speaking, sampai saat ini saya tidak ikut di bagian apapun ya, karena saya ingin melihat nanti ke depan ya, siapa sesungguhnya calonnya dan siapa yang harus kita jagokan kalau kita lihat bagi perbaikan Indonesia ke depan. Dan itulah sebenarnya cara kita untuk memaknai demokrasi elektoral ini, yaitu memilih itu tidak berdasarkan fanatisme, tapi melihat bagaimana apakah sosok itu bisa menyelesaikan problem bangsa kita. Nah, bedanya memang cara mendiagnosa problem itu berbeda-beda. Kalau saya, problem terbesar bangsa ini adalah korupsi, ya, pemimpin atau pejabat-pejabat yang tidak amanah. Tapi kelompok-kelompok lain mengatakan problem terbesar adalah radikalisme, penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang saya sendiri merasakan tidak persoalan, tapi mungkin karena persoalan berbeda-beda ya latar belakangnya. Tapi sekali lagi, perbedaan itu tidak boleh membuat kita kemudian untuk saling menghina. Insya Allah lah saya tidak pernah menghina ya. Kalau mengkritik iya ya. Jadi misalnya kalau kita mengkritik kepada pemerintahan, memang wajar. Kritik itu harus disampaikan pada pemegang kekuasaan. Masa kritik disampaikan kepada orang yang tidak memegang kekuasaan? Kan lucu sekali. Misalnya kita sesama society misalnya saling mengkritik. Jadi kalau kita, katakanlah saya mengkritik Eka, bukan karena Eka-nya sendiri, tetapi lebih pada sikapnya yang membela kekuasaan, yang menurut saya kemudian jadi tidak proporsional lagi. Nah, kalau dia ingin menjelaskan bahwa begini-begini kekuasaan itu hak dia, tetapi dengan menggunakan kata tolol misalnya, kata apalagi ya, selangkangan dan lain sebagainya, menurut saya banyak sekali komunikator istana yang modelnya begitu. Dan juga saya heran kenapa dipakai oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini ya. Ya, frankly speaking, ada di istana orang yang begitu, sebentar-sebentar mengatakan septic tank ya, sebentar-sebentar mengatakan kebencian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah tidak ada orang yang bisa menyampaikan hal itu secara baik gitu? Berbeda pendapat nggak apa-apa, dan saya pun misalnya kalau berpendapat itu tidak berpikir bahwa pendapat saya itu akan disetujui, tetapi sepanjang itu masih berpendapat nggak ada masalah. Tapi dua hal jangan dilakukan, yaitu menghina orang ya, kemudian apalagi kemudian mengkriminalkan orang lain, ya kan? Nah, memancing-mancing misalnya dengan isu-isu tertentu agar orang itu bisa dikriminalkan, menurut saya itu sudah luar biasa juga. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan juga di testing the water sekian kalinya bagi penegak hukum yang dianggap tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Nah, ini pada saatnya yang kita harus melihat ya. Kalau tidak mau diproses, mau restoratif justice, silakan. Jadi dalam konteks ini ya, restoratif justice antara saya tidak tahu antara siapa dan siapa, tapi paling tidak antara pihak yang dihina dengan pihak yang menghina. Silakan restoratif justice, tapi jangan kemudian berlebih-lebihan ya, sebagaimana dikenakan kepada aktivis lainnya yang akhirnya tidak terbukti juga telah menyebarkan berita bohong yang bermuatan sara dan lain sebagainya, yang mengandung keonaran atau penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting Sobat Era sekalian ya, be proporsional di kedua belah pihak ya, be proporsional di kedua belah pihak. Dan ini pembelajaran bagi Eka ya, dan tentu dengan teman-temannya yang kalau kita lihat ya, rasanya tiap hari menghina orang saja kerjanya. Saya terus terang, saya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, tapi saya nggak pernah menghina. Saya tidak pernah menghina ya, karena menghina itu menyampaikan hal-hal yang tidak substantif dan itu sifatnya personal. Misalnya ngomong tentang fisik, cara ngomong ya,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang sebuah kebijakan makro, wah itu kita tidak bisa dibilang menghina. Itu adalah cara kita berpartisipasi dalam pemerintahan dan kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu adalah kebijakan yang berpihak kepada kita dan sebagai stakeholder ya, kita merasa berkepentingan untuk terus mengingatkan pemerintah. Nah, saya tidak tahu dalam mengomentari Neng Imas itu apa kepentingannya, kepentingannya Eka misalnya. Apakah makin menegaskan untuk katakanlah tidak suka hal-hal yang berbau agama? Karena kalau saya lihat tone-nya setiap ada hal-hal yang berbau agama, terutama agama Islam, sering sekali bereaksi ya. Jadi sering sekali mengucapkan kata-kata kadrun misalnya. Ya tadi seperti itu ya, tolol dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal ahli juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan religiusitas, terutama agama Islam. Jadi how come ya dia bisa judging orang lain yang memang punya keahlian di bidang itu. Kalau seandainya kita tidak sesuai, tidak cocok dengan tafsirnya, ya sampaikan saja seperti yang kata Gus Nadi secara baik. Bahwa saya tidak cocok dengan tafsir itu karena saya punya referensi lain, kira-kira begitu. Tapi kalau saya terus terang frankly speaking, kalau misalnya mendengar katakanlah kiai ya, kemudian apalagi dengarkan saja kiai, kemudian ustazah, dengarkan saja. Dia pendapat sendiri dan pendapat itu adalah pendapat seorang yang bukan ahli di bidangnya, maka pendapat kita itu bukan pendapat yang akan memberikan jalan keluar, tetapi pendapat yang barangkali makin memperkeruh suasana karena kita I'm not the expert of this field. Nah, kalau berdebat mengenai misalnya wakil presiden, apakah boleh dipilih sebagai, boleh mencalonkan diri sebagai presiden, presiden 2 periode, boleh mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, saya merasa kompeten untuk menjawab panjang lebar berdasarkan perspektif yang saya pahami, yang belum tentu juga sama dengan seorang juru bicara Mahkamah Konstitusi, tapi kan saya tidak perlu memaki-maki juru Mahkamah Konstitusi itu. Yang ada adalah kritik bahwa seorang jubir tidak boleh menyampaikan ya constitutional matter yang barangkali menjadi perdebatan publik, padahal kasus itu belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu ya. Kecuali kalau dia constitutional law expert dalam kapasitas sebagai dosen. Tapi kan ketika dia memegang jabatan seperti juru bicara itu, tidak bisa dikatakan dia sebagai constitutional law expert karena dia memegang jabatan resmi sebagai juru bicara MK. Sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberi pembelajaran bagi kita semua ya. Tidak baik dendam-mendendam, tapi barangkali jauh lebih baik bagi kita untuk belajar dari segala pengalaman. Mungkin kita percaya diri hari ini karena kita beranggapan bahwa polisi, kemudian TNI atau siapapun, whatever the institution akan membackup kita karena mungkin kita dekat dengan kekuasaan. Tetapi yakinlah bahwa kekuasaan itu juga akan bergilir. Dan yang benar, kalau dibenturkan dengan yang salah, pasti yang menang benar. Insya Allah begitu. Itu yang dikatakan para ustadz, para ustazah, dan saya meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi pembelajaran. Kemudian ada upaya untuk membuatkan langkah hukum ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Yang penting penegak hukum tidak too much ya. Sementara yang kita cari adalah betul-betul kebenaran. Jadi kita harus bedakan, penegak hukum harus memberikan pasal yang memang terkait dengan apa yang dipermasalahkan. Jangan kemudian orang lain yang mengadukan yang kagak ada hubungannya tiba-tiba di entertain. Nah, ini menurut saya yang harus kita pahami ya. Dan berikutnya adalah ternyata Eka akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua umum relawan Ganjar. Saya kira hal-hal seperti ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Once kita memegang jabatan publik, walaupun ini setengah publik dibilang Susi Pujiastuti, maka kita harus berhati-hati terhadap ucapan
dan tindak tanduk kita. Karena kita sudah bawa gerbong bukan atas nama diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.